Supriyanti Ningsih dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan dari buku Timothy D. Walker. Strategi yang pertama yaitu jadwal istirahat otak, di mana dalam proses pembelajaran anak-anak harus beristirahat setiap 5 menit 45 menit pembelajaran, di mana selama jam istirahat anak-anak akan bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman mereka, dan bisa juga jam istirahat digunakan oleh anak-anak untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, seperti membaca buku pelajaran, menggambar, dan lain sebagainya. Setelah selesai jam beristirahat, mereka akan masuk kembali ke dalam kelas dengan keadaan yang siap menerima pembelajaran, dan mereka juga akan menjadi lebih fokus. Strategi yang kedua adalah belajar sambil bergerak, di mana di dalam proses pembelajaran bukan hanya seorang guru saja yang aktif, tetapi peserta didik juga harus aktif. Dan sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan dan menyampaikan apa yang mereka pelajari. Dan setelah mereka mempelajari pembelajaran di dalam kelas, mereka akan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan dengan demikian, pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tidak lagi menjadi pembelajaran yang pasif, tetapi menjadi pembelajaran dan kelas yang menyenangkan. Strategi yang ketiga adalah recharger sepulang sekolah. Yang dimaksud dengan recharger sepulang sekolah adalah seorang guru dan siswa harus mengisi ulang tenaga mereka atau energi mereka yang telah mereka habiskan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagai seorang siswa, yang dapat dilakukan untuk mengisi ulang tenaga yang telah dihabiskan dalam proses pembelajaran di dalam kelas adalah dengan menggunakan waktu mereka untuk tidur siang, dan pada malam hari mereka dapat menggunakan waktu mereka untuk menggunakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengisi ulang tenaga yang telah dihabiskan untuk mengajar pada saat proses pembelajaran berlangsung adalah contoh ketika sampai di rumah, bermain dengan anak-anak, dan memeriksa hasil pekerjaan siswa. Strategi yang keempat adalah menyederhanakan ruang. Yang dimaksud dengan menyederhanakan ruang adalah dalam ruangan kelas harus dibuat semenarik mungkin agar peserta didik dapat merasa nyaman dan tenang ketika berada dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Contoh, dengan menempel hasil-hasil karya dari peserta didik di dinding-dinding kelas. Strategi yang kelima adalah menghirup udara segar. Yang dimaksud dengan menghirup udara segar adalah tentu dalam proses pembelajaran berlangsung, seorang guru ataupun siswa membutuhkan sedikit waktu untuk beristirahat, dan waktu yang mereka gunakan adalah contoh dengan keluar dari ruangan kelas untuk menghirup udara segar di luar kelas. Strategi yang keenam, masuk ke alam liar. Alam juga dapat menjadi proses pembelajaran ketika seorang guru mampu menyesuaikan alam-alam yang berada di sekitar mereka untuk dijadikan sebagai suatu pembelajaran atau media pembelajaran. Dan ketika berada di alam, seorang siswa juga bisa belajar melalui alam-alam yang berada di sekitar mereka, contoh melalui tanaman atau bahkan pohon-pohon yang berada di sekitar mereka. Atau ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru menyuruh siswa untuk masuk ke alam dalam strategi yang ketujuh adalah menjaga kedamaian, di mana maksud menjaga kedamaian adalah
Di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pembelajaran, baik guru maupun seorang siswa harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang tenang dan tanpa gangguan, baik itu gangguan dari luar kelas maupun gangguan dari dalam kelas. Contoh gangguan dari dalam kelas, mungkin teman-teman yang lain merasa risih atau diganggu oleh teman-teman yang lain sehingga mereka tidak lagi menjadi fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan mungkin juga ada gangguan dari luar kelas, contoh seperti keributan dari kelas lain. Strategi yang kedelapan, mengenal setiap anak. Yang dimaksud dengan mengenal setiap anak adalah sebagai seorang guru tentu kita harus mengenal setiap anak-anak yang berada di dalam kelas, baik itu anak-anak yang kita ajarkan sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Contoh kegiatan-kegiatan untuk lebih mengenal siswa yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan makan siang bersama siswa, ataupun menyapa siswa terlebih dahulu. Dan yang berikut, kunjungan rumah. Tujuan dari kunjungan rumah yang dilakukan oleh seorang siswa adalah untuk bertemu dengan orang tua atau wali dari siswa. Dengan bertemu dengan mereka, maka guru akan meminta pendapat atau penilaian mereka terhadap anak-anak mereka tentang kepribadian, sifat maupun karakter dari anak-anak mereka, sehingga seorang guru mampu mengenal lebih dalam lagi terhadap siswa yang diajarkan. Strategi yang kesembilan, bermain dengan murid-murid. Yang dimaksud dengan bermain dengan murid-murid adalah sebagai seorang guru kita tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran saja ketika berlangsung di dalam kelas, tetapi kita juga harus menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Contoh yaitu ketika guru mengajak murid-murid untuk bermain dengan guru. Dengan guru menciptakan sebuah permainan di dalam kelas, itu dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan meningkatkan kreativitas yang mereka miliki dalam sebuah permainan. Strategi yang ke-10, merayakan pembelajaran mereka. Tentu sebagai seorang guru kita harus merayakan pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa, dan ketika seorang siswa telah mampu menyelesaikan pembelajaran dengan tepat dan efektif, maka di situ kita harus memberikan mereka suatu penghargaan, contoh melalui pujian atau pemberian kata-kata semangat agar mereka lebih semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga mereka dapat meraih proses pembelajaran yang maksimal dan mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa ada rasa takut. Yang ke-11, mengejar mimpi kelas. Tentu di dalam proses pembelajaran atau di dalam kelas, seorang guru dan siswa harus memutuskan beberapa keputusan untuk kelas yang mereka tempati. Contoh seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan untuk kelas ini ke depannya. Contoh ketika mereka membuat keputusan bahwa kelas ini harus menjadi kelas yang bersih, yang rapi dan tertata dengan baik, peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Mungkin dengan mereka bekerja sama, membersihkan halaman maupun belakang kelas, menyapu kelas, mengatur meja-meja, mengatur papan tulis, dan menghias kelas-kelas. Dengan demikian, kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan dan tidak lagi menjadi kelas yang membosankan. Yang ke-12, menghapus perusakan atau bullying. Tentu di dalam kelas tidak semua siswa memiliki hubungan yang baik. Mungkin ada beberapa siswa yang memiliki hubungan yang tidak baik atau memiliki dendam terhadap satu dengan yang lain. Dan ketika mereka memiliki dendam, maka mereka mulai melakukan pembalasan dengan bullying. Contoh bullying yang mereka lakukan adalah menendang, memukul, dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang
Dan solusi yang dapat kita berikan kepada mereka adalah kita dapat memberikan pemahaman kepada mereka apa itu bullying dan apa saja penyebab dan masalah-masalah yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bullying. Atau bisa juga kita melakukan program anti bullying di sekolah-sekolah. Strategi yang ke-13, berkawan. Tentu di dalam kelas atau proses pembelajaran antara guru dan siswa harus memiliki hubungan yang harmonis dan baik. Dengan berkawan. Antara guru dengan siswa harus saling berkawan, atau seorang guru dapat menjadi sahabat, tempat bercerita, tempat menuangkan segala sesuatu apa yang dirasakan oleh siswa, dan siswa juga dapat menjadi teman, sahabat bagi seorang guru. Strategi yang ke-14, mulai dengan kebebasan. Yang dimaksud dengan mulai dengan kebebasan adalah dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sukai. Dengan demikian, peserta didik dapat menuangkan segala bakat dan minat yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. Yang ke-15, meninggalkan batas. Yang dimaksud dengan meninggalkan batas adalah ketika dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan sedikit waktu kepada siswa untuk tenang, mungkin dengan kegiatan sebelum memulai pelajaran. Siswa disuruh untuk membaca buku atau mengerjakan latihan soal. Dengan demikian, ketika siswa masuk kembali ke dalam kelas, mereka lebih mempersiapkan diri lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. Dengan demikian, pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang aktif dan tidak menjadi pembelajaran yang pasif, karena siswa telah diberikan sedikit waktu untuk tenang sebelum memulai pembelajaran pada hari itu. Strategi yang ke-16, menawarkan pilihan. Yang dimaksud dengan menawarkan pilihan, sebagai seorang pendidik juga kita harus menawarkan beberapa pilihan kepada siswa. Contoh, pembelajaran seperti apa yang mereka sukai, kelas seperti apa yang mereka sukai, dan proses pembelajaran seperti apa yang mereka sukai. Dengan demikian, pembelajaran di dalam kelas bukan hanya berfokus pada kemauan guru, tetapi juga pada minat, bakat, dan kesukaan siswa. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif, lebih tenang, dan lebih fokus mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Strategi yang ke-17, buat rencana bersama siswa Anda. Sebagai seorang guru, tentu dalam proses pembelajaran, kita harus membuat proyek-proyek pembelajaran di dalam kelas, dan kita harus membuat keputusan ini bukan hanya seorang diri, tetapi kita harus mendiskusikan atau membicarakannya bersama-sama dengan siswa agar pembelajaran yang berlangsung dapat juga diketahui oleh siswa dan guru. Dan ketika proses pembelajaran diketahui, siswa dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas dengan baik. Strategi yang ke-18, buat jadi nyata. Yang dimaksud dengan buat jadi nyata adalah pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas harus betul-betul menjadi pembelajaran yang relevan dan benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, membuat suatu pembelajaran menjadi nyata ketika guru menyampaikan suatu eksperimen. Contoh eksperimennya adalah sabun dan minyak. Tentu di situ seorang guru harus memberikan sedikit penjelasan kepada siswa bahwa apakah benar ketika sabun dan minyak ini tidak bisa menjadi satu, tetapi bisa disatukan ketika menggunakan sabun. Maka siswa harus melakukan praktek
agar mereka melihat bahwa pembelajaran yang disampaikan di dalam kelas tersebut benar-benar nyata atau relevan. Yang ke-19, tuntutan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tuntutan tanggung jawab di sini adalah seorang guru dan siswa mempunyai tanggung jawab masing-masing di dalam proses pembelajaran. Guru harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dan pengajar, dan siswa pun harus menjalankan tugasnya sebagai seorang siswa dan harus menjalankan tanggung jawabnya di dalam kelas. Contoh, tanggung jawab seorang siswa adalah mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Maka seorang siswa harus menjalankan tanggung jawab tersebut. Demikian juga dengan guru. Tanggung jawab seorang guru adalah sebagai pengajar pendidik yang baik, bukan saja mengajar dan mendidik sesuka hati mereka, tetapi juga mereka harus memperhatikan siswa mereka, memperhatikan waktu mereka, memperhatikan materi-materi yang mereka akan ajarkan kepada siswa. Yang ke-20 adalah ajarkan hal-hal mendasar. Yang dimaksud dengan ajarkan hal-hal mendasar, sebagai seorang guru, kita harus mengajarkan kepada siswa terlebih dahulu hal-hal atau poin-poin penting apa yang harus mereka pelajari terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi pembelajaran yang lebih kontekstual. Strategi yang ke-21, gunakan buku pegangan. Sebagai seorang guru, tentu kita bukan hanya menggunakan teknologi dan media pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga kita harus menggunakan buku-buku pegangan agar dapat menjadi sumber pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Strategi yang ke-22, manfaatkan musik. Strategi yang ke-22 adalah manfaatkan teknologi. Yang dimaksud dengan manfaatkan teknologi adalah ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar guru. Dengan menggunakan teknologi yang ada dalam proses pembelajaran yang berlangsung dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Contoh, ketika seorang guru menggunakan laptop, tentu dalam proses pembelajaran seorang guru akan menggunakan yang namanya PPT, di mana PPT dirancang semenarik mungkin oleh guru agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dan siswa menjadi lebih fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung, dan pembelajaran yang dilangsungkan di dalam kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Strategi yang ke-23 adalah memasukkan musik. Di dalam proses pembelajaran, seorang guru juga harus memasukkan beberapa musik yang lirik atau nada-nada musik yang dimainkan sesuai dengan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Dengan demikian, siswa bukan hanya belajar melalui buku pembelajaran atau sumber-sumber pembelajaran yang ada pada mereka, tetapi mereka juga bisa menggunakan musik sebagai pembelajaran mereka. Strategi yang ke-24, menjadi pelatih. Yang dimaksud dengan menjadi pelatih adalah di dalam proses pembelajaran tentu ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, ada juga yang sedang atau bahkan yang tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam mengikuti proses pembelajaran. Contoh, ketika dalam proses pembelajaran musik, tentu ada beberapa siswa yang sudah mahir dalam memainkan alat musik, tetapi ada juga beberapa siswa yang belum mahir dalam memainkan alat musik. Dan di sini sebagai seorang guru harus menjadi pelatih terhadap siswa-siswa yang belum mampu memainkan alat musik dengan baik dan benar. Karena ketika mereka dibimbing dan didampingi oleh guru, mereka akan menjadi siswa
yang juga mampu memainkan alat-alat musik seperti teman-teman mereka yang lainnya. Dan ketika semua siswa telah menjadi tahu bermain alat musik, kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan pembelajaran yang berfokus kepada seluruh siswa, bukan saja kepada satu orang. Strategi yang ke-25, buktikan pembelajaran. Sebagai seorang guru, dalam pembelajaran atau pembelajaran yang disampaikan harus dibuktikan. Maksudnya dibuktikan adalah agar peserta didik yang mendengar materi atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru betul-betul melihat bahwa pembelajaran yang disampaikan benar-benar nyata, benar-benar relevan dengan kehidupan mereka. Bukan saja pembelajaran yang asal disampaikan oleh guru kepada mereka, tetapi pembelajaran yang mereka dapat di dalam kelas adalah pembelajaran yang benar-benar nyata dan benar-benar relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Strategi yang ke-26, mendiskusikan nilai. Seorang guru harus mendiskusikan pencapaian yang telah dicapai oleh siswa atau yang sering disebut dengan nilai. Dan ketika seorang guru mendiskusikan nilai-nilai mereka kepada siswa, siswa mampu melihat sejauh mana kemampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan ketika mereka melihat nilai mereka bahwa mereka belum mampu mengikuti pembelajaran itu dengan maksimal dan baik, maka mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka pada pembelajaran berikutnya. Strategi yang ke-27 adalah mencari flow. Yang dimaksud dengan mencari flow adalah baik guru atau maupun siswa harus mencari bakat, minat, kemampuan mereka, sejauh mana mereka mampu melihat dan memahami bahwa mereka memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang sama seperti orang lain. Dan ketika mereka telah menemukan kemampuan mereka, bakat, dan minat mereka tidak lagi menjadi guru dan siswa yang membanding-bandingkan diri mereka dengan orang lain. Strategi yang ke-28, berkulit tebal. Yang dimaksud dengan berkulit tebal adalah seorang guru maupun siswa harus mampu menghadapi setiap tantangan, rintangan, dan masalah yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Contoh, sebagai seorang guru harus mampu menghadapi hambatan atau masalah-masalah yang dialami ketika dalam proses pembelajaran. Begitupun dengan siswa. Siswa harus mampu menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan yang mereka alami dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Strategi yang ke-29, kolaborasi lewat kopi. Yang dimaksud dengan kolaborasi lewat kopi adalah seorang guru ataupun siswa harus saling bekerja sama. Seorang guru harus saling bekerja sama dengan guru lainnya. Contoh, mereka saling berbagi pengalaman, apa saja hambatan-hambatan yang mereka alami ketika dalam proses pembelajaran. Dan tentu guru lainnya akan memberikan jalan keluar kepada guru yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran tersebut ini, agar proses pembelajaran yang dilakukan kembali menjadi proses pembelajaran yang tidak ada hambatan dan gangguan dari manapun. Strategi yang ke-30, menyambut para ahli. Dalam proses pembelajaran, seorang guru juga harus memberikan waktu atau kesempatan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang-bidang tertentu untuk memberikan pembelajaran di dalam kelas. Karena ketika mereka memberikan penjelasan atau pembelajaran dalam kelas, siswa akan mampu memahami pembelajaran dengan baik dan bahkan lebih memahami maksud dan tujuan dari pembelajaran yang disampaikan. Strategi yang ke-31 adalah melepaskan diri untuk berlibur. Yang dimaksud dengan melepaskan diri untuk berlibur
seorang guru maupun siswa harus melepaskan diri mereka dari proses pembelajaran ketika proses pembelajaran yang mereka laksanakan telah selesai, yaitu dengan cara berlibur atau mereka menggunakan waktu luang mereka untuk berkreasi. Dengan berlibur, mungkin mereka akan mendapatkan tenaga yang lebih ekstra lagi untuk mengikuti pembelajaran pada berikutnya karena mereka telah meluangkan waktu mereka untuk beristirahat. Strategi yang berikut yaitu ke-32 adalah jangan lupa bahagia. Yang dimaksud dengan jangan lupa bahagia dalam proses pembelajaran, kebahagiaan juga menjadi hal yang paling penting. Karena ketika seorang guru ataupun siswa tidak berada dalam posisi kebahagiaan dalam diri mereka atau mereka tidak merasakan kebahagiaan, maka proses pembelajaran yang berlangsung tidak lagi menjadi proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Contoh, ketika seorang guru tidak merasakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran, maka seorang guru akan melakukan pembelajaran dengan tidak menyenangkan dan mungkin saja siswa akan menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Strategi yang ke-33 adalah penghargaan. Ini maksud dengan penghargaan adalah dalam proses pembelajaran di mana ketika seorang siswa berhasil menyelesaikan pembelajaran dengan baik, seorang guru harus memberikan penghargaan. Contoh dengan memberikan kata-kata semangat atau memberikan kata-kata motivasi atau juga memberikan kata-kata pujian.